Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat channel Azam Simbolon dimanapun kalian berada, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu jika tidak ikhlas percuma, sia-sia dan tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat sehari semalam, salat sunnah dengan bacaan yang panjang setiap rakaatnya, kemudian salat tahajud 20 rakaat, satu rakaatnya satu lembar Al-Qur'an, tapi niatnya tidak ikhlas, niatnya agar dilihat sama orang lain, niatnya agar dipuji oleh orang lain, dikatakan rajin oleh orang lain. Nah, maka yang seharusnya pahalanya itu banyak sekali menjadi nol di sisinya Allah. Kenapa? Nah, karena niatnya sudah salah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sudah ditegaskan dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala amal perbuatan seorang hamba tergantung pada niatnya dan akan dibalas sebagaimana dengan niatnya. Kenapa? Karena jika niat karena Allah, pasti Allah balas. Tidak dibalas di dunia, nanti akan Allah balas di akhirat. Tapi jika niat karena manusia, nanti ketika di akhirat Allah akan bilang, engkau berbuat baik agar engkau dipuji. Nah, engkau sudah dapat pujian itu di dunia. Di akhirat engkau tidak dapat apa-apa. Sungguh merugi bagi orang-orang yang seperti itu. Nah, kita coba diri kita agar ikhlas. Pertanyaan akan timbul jika kita membahas soal ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Apakah tidak menyebut-nyebutkan? Apakah tidak menampak-nampakkan? Sedikit kiasan dari persoalan ikhlas ini seperti dalam surah Al-Ikhlas. Nah, kenapa surah Al-Ikhlas? Di Al-Ikhlas itu kan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada pun membahas soal ikhlas. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas itu nggak dibahas. Jadi setelah kita mengerjakan, udah kita lupakan. Bukan melupakan, tapi maksud melupakan ini udah nggak usah diingat-ingat lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Tanpa harus memfoto, kemudian naikkan status, lalu buat caption, tulisannya memuji diri sendiri, itu memang sudah tidak lagi pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas itu adalah sesuatu yang memang tidak kita ceritakan sama orang lain, tidak kita nampakkan dengan tujuan ria, karena sangat besar sekali kerugian orang-orang yang ria ini. Nah, kenapa? Orang yang tidak ikhlas ketika hendak masuk surga, maka Allah akan menyuruhnya masuk neraka. Sebagaimana dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan, ketika itu Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat. Nah, nanti di hari kiamat ketika ada 3 golongan orang yang ingin masuk ke dalam surga. Yang pertama, golongan orang mati syahid. Ketika ditanya, mau kemana? Mereka jawab, mau masuk ke dalam surga. Memangnya dulu di dunia ada buat apa? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang ikut perang, orang yang syahid di medan pertempuran. Maka dari itu kami mau masuk surga. Langsung Allah menjawab, Allah berkata, bohong. Engkau berperang karena ingin dikatakan pahlawan. Engkau berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Nah, sekarang masuk ke dalam neraka. Engkau tidak boleh masuk ke dalam surga. Kelompok kedua adalah orang-orang yang dermawan. Bersedekah ke masjid ini 100 sak semen. Bersedekah ke balai pengajian 100 sak semen. 2 truk tanah. Bersedekah ke mana-mana, tapi tidak ikhlas. Ketika hendak masuk surga, Allah tahan. Mau ke mana? Mau masuk ke surga ya Allah. Memang dulu ngapain di dunia? Saya sedekah di masjid ini sekian, saya sedekah di masjid ini sekian. Semua tempat yang layak menerima uang saya sedekahkan. Sampai untuk diri saya pun gak ada ya Allah. Makanya saya mau masuk surga. Allah berkata, kamu bohong.
Nah, bingung orang tadi, loh kenapa? Allah berkata, kamu bersedekah agar dikatakan orang yang dermawan. Kamu bersedekah agar dikatakan kamu murah rezeki. Kamu bersedekah agar kamu dilihat sama orang lain. Nah, itu semua udah kamu dapatkan di dunia. Sekarang di akhirat engkau tidak dapatkan apa-apa. Sudah habis semua pahalanya. Sekarang kau masuk ke dalam neraka. Golongan yang ketiga, golongan orang yang mengajari ilmu. Orang yang mengajar. Nah, guru. Nah, gitu. Jadi ketika masuk surga dibilang, saya dulu di dunia ngajar ya Allah. Allah bilang bohong, kamu di dunia ngajar agar dikatakan ustadz. Kamu dulu ngajar di dunia agar dipanggil guru. Tidak ada sedikit pun keikhlasan dalam hatimu. Karena itu semua udah kamu dapatkan di dunia, di akhirat kamu sudah nggak dapat apa-apa lagi. Akhirnya yang memang harusnya masuk surga menjadi masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan di dalam golongan-golongan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal agar segala amalan kita bernilai besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.